Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aldo. Minggu lalu kita sudah goes bareng Romo Sunar. Nah, itu pengalaman yang capek sekali, cuman penuh sukacita, Pak. Pada hari ini kita sudah berada di depan gerbang Gereja Santo Ignatius Rapiak Semarang. Kita mau goes sambil ngomong-ngomong tentang panggilan. Nah, pas ini kan minggu panggilan, kita mau berbincang-bincang dengan para romo mengenai panggilan. Oke, jadi ayo kita masuk dulu. Masuk, Romo Sunar. Wih, Wah, Romo. wih, dari mana ke mana? Nah, mau kesini, dari rumah mau kesini. Oh, Mau ayo gue naik. mau gue aja. Wah, wah, sebelumnya pengen. Oh, Tapi ini suster mau kesini, mau rebukan deh. oh ya. Ya udah, naik dulu aja. Oh ya, ayo, dipakai dulu. Oke, Ya. oke. Nah, berkah dalam Romo. Maaf, sebelumnya pengen, tapi nanti sudah kecelik. Nanti bersusun kalau kecelik. Tapi kebetulan Romo, kita tuh kan sebagai orang tua seminaris dan masih seminaris. Kalau saya kata sekalian ngomong-ngomong ngobrol sama suster kalian akan lebih baik. Bisa, tapi masih beberapa waktu ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol bertiga dulu dengan Romo Keserpan. Oh siap. Gitu ya? Ya, Yuk kita masuk dulu. Udah pernah masuk sini belum? oh, ya Pak. Belum pernah. Mari. Nah ini rumahnya Romo seperti ini. Yang kemarin katanya suruh ngajak sama saya. Oh iya, yang kemarin dengan Pak Hadi itu ya? Iya. Oh, iya iya iya. Nih, nah, jadi. Nah, Misi ya, Mo. mari silakan Bapak Didi. Ya, silakan duduk. Oh, Mau ya. minum. Terima kasih, Mo. Ya, Bikin makasih, sendiri Mo. ya. Iya. Makasih. Biasanya romo-romo gawe dhewe ya. Sok. Mandiri. Wah, iya. Ya, jadi semuanya ini tuh Pasturang, tempat tinggalnya para romo. Ya, ini silahkan. Mau ini boleh dilihat? Boleh silakan Biar supaya umat kita anak-anak tahu. semua umat bisa melihat rumah Oh, kami iya. para romo, ya. Ada tamu. Oh, Romo Kris. Oke sini. Mari Romo. Romo, berkata Oh, Romo. mancing tadi ya? Tak pikir di kamar. Oh iya, lari tak pateni. Sudah mati deh. Wah, ternyata Romo Kris suka mancing. Oh iya. Dapat banyak. Hiburannya beda-beda ya kan? Ada yang suka sepeda, ada yang suka mancing gitu, termasuk mancing perkara. Ini loh, bagi saya mancing tinggi. Oh. Wah. Jangan bilang
beda. Mancing ini. Ya ini mau berkat tadi kemarin itu kan Aldo goes sama Romo Sunar. Terus katanya ngomong nanti selanjutnya goes, papahnya diajak. Nah saya diajak dadakan mau ngampiri Romo Sunar. Nah sampai sini ternyata Romo Sunar ada janji sama suster. Nah kita pikir kita ini kan masanya minggu panggilan. Ya kita sekalian ngobrol-ngobrol aja mumpung ada Romo Sunar, Romo Kris, nanti ada suster. Wah cocok sekali. Komplit ya. Ya komplit. Pas kebetulan cuma bisa ya. Biasanya saya pulang ya Peteng-peteng. sedikit lagi. Ini tadi ada bisikan-bisikan yang harus pulang. Jadi saya pulang kasih. Wah ini beruntung sekali kita ya ada komplit Romo Sun sama Romo Kris. Nah berkaitan sama minggu panggilan ini mau kita kan saya orang tua seminaris, seminaris. Nah kalau seandainya kata juga bisa mendapatkan pengalaman dari Romo, ini sangat meneguhkan kami. Kan banyak orang tuh mikirnya Romo tuh isinya semua doa, setiap saatnya doa gitu, terus pelayanan terus. Nah, tapi kan misalnya kayak tadi Romo Kris punya hobi mancing. Nah. Mancing itu ibadah. Itu. Kan banyak yang mikir kalau Romo tuh doa terus. Nah itu tuh sebenarnya gimana? Kalau saya gini, jadi ketika kami ini jadi imam, jadi romo, jadi pastor, podo wae ya. Itu kan kami manusia biasa yang butuh makan, lalu juga bekerja, ini ya butuh refreshing, butuh menjadi diri kami sungguh otentik apa adanya. Maka ketika kami menghayati hidup iman kami, betul bahwa hidup doa itu tetap harus kami hidupi ya, tetapi tentu juga hal-hal lain itu kami lakukan untuk membuat semakin segar kehidupan kami. Saya kebetulan setelah pandemi ini suka goes. Romo Kris dari dulu. Dari kecil sudah suka mancing. Ya ibadah itu. Iya. Juga ada romo-romo lain ada yang suka game komputer, lalu bisa membuat berguna untuk keuskupan untuk IT-nya, ada juga senang musik, senang nyanyi, senang gambar, macam-macam sekali. Bercocok tanam, barangkali beberapa suster itu bercocok tanam, ya, nandur lombok, semacam itu. Kemarin saya kasih. Oh ya, neng urip saya. Rahmatnya beda, yang ini mancing, yang itu menanam. Kalau Romo Kris sendiri sebetulnya mengalami panggilan menjadi imam itu pada saat kapan, Romo Kris? Kalau saya refleksikan sebetulnya setiap jengkal pengalaman hidup itu adalah sapaan Tuhan. Saya itu masih ingat ketika saya kelas 2 di Seminari Menengah Mertoyudan. Saya itu mendambakan sebagai pribadi itu pengalaman seperti Samuel itu, entah lewat dalam mimpi atau langsung mendapat penampakan. Tuhan Allah itu memanggil saya, Kris, ayo melu aku tak dadeki Romo. Saya ceritakan dalam kesempatan bimbingan rohani, dan waktu itu jawaban pembimbing rohani saya waktu itu Romo Budi Wihandono itu yang menyadarkan saya. Dia hanya mengatakan bagi saya sangat sederhana, mengatakan begini, Kris, nek ngono kuwi kowe goblok. Dan kata goblok itu membuka diri saya untuk melihat ternyata apa yang saya dambakan itu ya tidak seperti yang saya impikan tadi. Bahwa lalu kemudian Romo Budi Wihandono itu menjelaskan, dalam pengalaman hidupmu setiap hari itu kamu bisa melihat bagaimana cara Tuhan menuntun, menunjukkan, memanggil. Lalu saya kembali ke pengalaman saya. Sejak kecil itu memang saya dekat dengan Romo Paroki. Bahkan saya itu sudah menjadi misdinar sebelum saya komuni pertama. Jadi setelah, kalau sekarang kalau dulu pelajaran untuk anak-anak itu sebelum TK itu saya sudah ikut. Lalu dari pengalaman itu saya dekat dengan Romo, mengenal kehidupan Romo, dan dari setelah muncul ketertarikan saya untuk menjadi Romo. Bahkan ketika saya jadi misdinar itu pernah waktu ulang tahun Romo Paroki,
Saya dan teman-teman misdina itu kan tidak punya uang untuk memberikan sesuatu. Lalu saya yang dipaksa oleh teman-teman saya dimasukkan kardus besar dan dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahun. Hadiahnya itu cuma saya di dalam kardus itu membacakan puisi selamat ulang tahun untuk Romo paroki saya. Nah, pengalaman kecil-kecil seperti ini yang bagi saya, oh ternyata cara Tuhan menuntun saya. Untuk apa? Menunjukkan bahwa saya dipanggil untuk menjadi seorang Romo. Luar biasa ya. Itu. Iya. Padahal ya dulu ya suka mancing ke depan. Ya, suka Ya, mancing. nakalnya sama kayak anak-anak lain toh. Saya itu tidak pernah nakal. Tidak pernah nakal. Cuma cerdas, kreatif, yang masih butuh diarahkan. Jangan katakan nakal. Enggak nakal ya, tapi benar diarahkan. Cerdas, kreatif, tapi masih butuh diarahkan. Iya. Tapi sebetulnya ini luar biasa karena setiap anak sama tergantung bagaimana merespon. Ternyata Romo Kris ketika dijadikan objek merespon dengan baik dan itu rahmat panggilan. Nah, Mosun sebetulnya Ya. di dalam iman kita kekatolikan itu panggilan apakah melulu mengenai menjadi Romo? Iman Katolik maksudnya ya. Iya. Jadi kalau ini di dalam gereja Katolik panggilan ada macam-macam ya. Panggilan hidup berkeluarga. Ada yang tidak menghidupi hidup berkeluarga. Contohnya kalau Paulus. Nah, hidup berkeluarga jelas Pak Lilik menghidupi ya. Lalu yang tidak berkeluarga itu ada yang menjadi imam biarawati seperti kami. Ada pula yang tidak menjadi imam biarawati tetapi memang tidak berkeluarga. Itu juga kita hargai sebagai suatu pilihan hidup. Maka juga kita harus menghargai mereka ketika mereka mengambil keputusan, aku rada di suster atau rada di Romo, ning aku repot yang ini ingin melayani sesama semacam itu. Itu di dalam gereja Katolik kita. Di memang panggilan itu ya ada panggilan khusus dan panggilan umum. Kalau panggilan umum lewat baptis itu semua orang sama. Jadi imam, nabi dan raja itu sama. Cuma kalau menjadi panggilan khusus sebagai imam, biarawati itu dihayati secara khusus. Maka kalau bagi saya sih panggilan setiap orang pasti dipanggil. Maka bagi saya persoalannya adalah bukan menjadi apa, tapi bagaimana orang itu setiap hari totalitas dalam menghidupi panggilan khasnya masing-masing. Jadi bapak ya caranya pengpongan bagi bapak. Jadi anak itu juga panggilan piye darane pengpongan bagi anak sing apik. Gitu. Kata kuncinya itu totalitas itu bagi saya pengpongan. Pengpongan. Kalau totalitas itu saya membayangkan sempurna. Tapi kalau pengpongan itu menyadarkan saya bahwa saya masih manusia. Masih ada keterbatasan, masih ada kelemahan, masih ada kerapuan. Sama seperti Romo Sunan. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Dalam menghayati panggilan pun juga suatu saat kami jatuh bangun. Aduh di seminari juga sama kadang-kala semangat banget itu. Tapi kadang-kala melukro. Nah bagi saya itu tadi, caranya iso pengpengan. Ya dalam keterbatasan kerapuan, dalam saat rada turun, itu kita masih punya sesuatu untuk bangkit. Itu sih. Walaupun ada yang nanti panggilannya berkeluarga atau tidak berkeluarga gitu kan, biasanya kalau orang muda sekarang ini kan kalau ditanyain cita-citanya apa tuh mau membanggakan orang tua gitu, mau jadi dokter, mau jadi polisi, pilot gitu ya. Cuman kan juga ada jadi panggilan yang berkeluarga dan tidak berkeluarga. Nah itu kalau mau lebih spesifik lagi tuh perbedaannya gimana? Yang berkeluarga dan tidak berkeluarga. Ya perbedaan jelas kalau berkeluarga memang kemudian memilih menikah. Ya, menikah itu pun juga seperti yang dikatakan Romo Kris itu merupakan suatu pilihan bagaimana orang menghidupi diri, ada yang menjadi ibu, menjadi bapak yang baik. Dalam janji perkawinan itu kan ditanting. Tantingannya itu, tantingan ditanya ya, apakah bersedia menjadi bapak ibu yang baik? Bukan sekedar menjadi bapak ibu dok. Bapak atau ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada kalian. Maka kata baik ini penting. Yang tadi dikatakan Romo Kris pengpengan itu tadi. Ya. Lalu yang tidak berkeluarga ya seperti tadi ya, kami
menghidupi diri, kami berdua jadi imam, para suster menjadi biarawati, ada pula para buder, itu kami masuk dalam lembaga hidup bakti, kemudian ada komunitas kami, lalu ada prosesnya seperti yang sekarang dicoba oleh Aldo dengan masuk ke seminari kan tahap ya untuk menuju ke pilihan hidup itu. Seperti itu. Lalu memang juga ada yang memang mengambil keputusan untuk tidak menikah, bahkan tidak jauh dari kita banyak seperti itu. Itu juga merupakan tidak perlu untuk itu dianggap suatu yang tabu, karena yang penting menghayati iman Katolik secara peng-pengan tadi itu kalau dalam bahasa Romo Kris. Seperti itu, Aldo. Berrahmat ya, berkeluarga, tidak berkeluarga mengambil rahmat menjadi romo, pastor, buder, suster, dan juga mungkin aja tidak berkeluarga tetapi hidupnya ada di jalan Tuhan dan fokus pada pelayanan. Ya. Kata yang lain adalah komitmen. Jadi apapun orang itu, orang harus bisa sungguh-sungguh memperjuangkan komitmennya. Menurut saya, pengpengannya itu dalam konteks itu. Jadi kalau jadi bapak yang memilih untuk jadi bapak, ya jadi bapak yang baik. Memilih jadi ibu, ya jadi ibu yang baik. Memilih hidup sebagai seorang romo, jadi romo yang baik. Maka saya pernah juga cerita, ketika saya di seminari, saya kan dekat dengan banyak orang, entah kelas sampai kelas. Mereka sering juga curhat. Kadang-kala ketika mereka sedang dalam kebingungan, pengen keluar atau pengen terus, mereka curhat pada saya. Termasuk juga adik saya sendiri. Cerita begini, Mas, nek aku metu piye? Nek bagi saya, kalau kamu pengen keluar dan tidak melanjutkan formasi di seminari, ya tidak apa-apa, silahkan, merdiko wae. Maka prinsip merdiko wae itu bagi saya menjadi kunci. Silahkan, tetapi ada syaratnya. Sebelum kamu istilahnya memutuskan, berilah waktu khusus untuk sungguh-sungguh mengolah. Kamu nimbang-nimbang. Supaya apa? Nanti ketika kamu sudah memilih, nek terus ya ojo setengah-setengah, tapi totalitas. Nek pengen keluar jadi awam, ya jadilah awam yang baik. Saya pun juga ketika banyak teman-teman saya pada akhirnya keluar di seminari, dulu saya termasuk angkatan yang besar di seminari. Dari masuk itu 82, baru 3 tahun tinggal 41. Jadi setiap tahun pasti meridini. Tapi saya tetap punya harapan. Walaupun mereka pada akhirnya tidak menjadi romo, tapi di tempat mereka berada iso pengpengan dari awam yang baik, dari ketua lingkungan, dari prodiakon, dari katekis gitu. Wah, cocok sekali. Berarti buat teman-teman itu jangan takut untuk mencoba. Masuk seminari juga nggak apa-apa. Yang penting berproses dulu, ya nanti jalani merdeka wae ya, seperti itu. Saya punya cerita lucu sekali. Waktu saya di seminari kelas 3, saya jadi evangelis, jadi panitia penerima seminaris baru waktu itu. Lalu ketika waktu itu sudah belum masa tetap kedua saya lupa. Ada satu calon seminaris KPA itu dia mau datang ikut tes wawancara. Diantar temannya. Gitu, pakai sepeda motor butut itu. Lalu ketika sampai di seminari, tahu prosesnya, temannya ini yang hanya semula meniati mengantar temannya daftar seminari, pada akhirnya dia kepengin dan pada waktu itu langsung mengatakan, saya kalau begini boleh tidak mendaftar, tapi saya tidak bawa persyaratan apa-apa. Tidak apa, dia tidak bawa apa-apa, baju pun tidak bawa, hanya yang dipakai. Apalagi berkas-berkas yang lain. Pada akhirnya terus diputuskan boleh. Wong dulu saya masih ingat fotonya itu dari apa? Didadalke itu dilepaskan dari apa? Kartu itu loh, pelajar itu loh, didadalke. Tapi untuk berkas selanjutnya itu nanti akan disusulkan. Dan lucunya dua orang ini yang diterima malah yang mengantar. Yang diterima malah yang mengantar, yang nggak bawa apa-apa. Wah, jadi itu memang rahmat panggilan itu memang cara Tuhan memanggil itu luar biasa.
mau kelihatannya ada suara apa suster datang ya? Coba ya, kita cek ya. Ya. Kayak ada. Ter. Mari. Oh iya. Kita ini suster. Wah. Wah, ini dia yang mau datang. Dua suster ini. Kok rame? Iya, ini suster. Mari, Ustaz. Sini, sini. Ada di sini. Tumben Pak Diri ada di sini. Iya, Tunggu suster main. kok juga tiba-tiba terdengar suaranya. Suara siapa? Nah, biasanya jam-jam segini jarang terlihat di sini. Oh tadi aku tahu. Oh, tumben kesini. Oh janjian sama Romo Sunar. Iya, dari Romo Sunar. Oh Tadi janjian. Tadi udah janjian. Oh ya. Mau bicarakan sesuatu. Ini, maaf lu Sus, ini mengganggu. Suster katanya mau bicara soal mengenai promosi panggilan ini dengan Romo Sunar. Nah, kebetulan kami juga pengen dengerin ngomong-ngomong tadinya kami itu dadakan mau nyebut Romo Sunar untuk goes. Tapi sebetulnya Pak, ini kan nggak ada minum tak gawe gesek ya. Iya. Jahe gelem ora? Wah, manut. Nah, sambil ngomong ya sambil kita menunggu. Jadi kita tuh pengen ya semakin dimantapkan gitu. Nah, kebetulan ada suster. Jadi tadi kita sudah bicara Sus mengenai panggilan sama Romo Sunar sama Romo Kris. Nah, kebetulan kan aku ini seminaris. Nah, ya kayak kita diteguhkan. Jadi mau Kalau suster sendiri pertama kali terpanggil itu gimana prosesnya? Ya pengen gitu aja sih. Waktu pertama dulu yang pernah suster ceritakan itu kan sejak SD, terus SMP memang masih ya. Kayak yang Romo Sunar pernah bilang itu kan kalau kita pengen masuk misalnya masuk biara itu kan sebut nama gitu kan. Saya lakukan itu dulunya pas waktu SMP kan. Kadang kalau di kamar mandi atau sebelum tidur itu saya tuh menghayal sebut nama susternya, senyum-senyum lalu senyum-senyum sendiri gitu loh. Di kamar mandi juga. Biar suster dia. jadi waktu itu belum jadi suster. Belum, saya masih SMP itu. Tapi membayangkan kalau seandainya kata namanya dikasih tambahan suster Iya. itu bagus apa enggak, rasanya mantap apa gitu ya rasanya. Terus susternya iya juga Iya, ya. saya dulu memang begitu sambil itu suster menghayal kalau saya pakai seloyor ini, pakai baju ini gitu, lalu senyum-senyum sendiri kayak orang jatuh cinta gitu lah Pak. Kayak seperti orang jatuh cinta kan, membayangkan orang yang dia cintai itu, menghayal disebut-sebut namanya itu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Menghayal panggilan saya begitu, terus menghayal pakai jubah ini, pakai seloyor, senyum sendiri sampai tutup muka gitu pakai diri sendiri gitu loh. Itu awalnya. Mungkin yang dikatakan Romo Sunar itu ada benarnya juga sih ya, karena itu memang terus saya lakukan dulunya waktu SMP, menghayal tentang itu Sampai gitu. tidak tertahankan dan kemudian Ambil keputusan. Kalau saya dulunya begitu sih. iya itu susternya luar biasa sekali. Kalau suster Dina, Kalau saya ya seperti yang pernah saya ceritakan juga, keinginan untuk menjadi suster itu sebenarnya memang udah pernah ada kan juga waktu masih kecil, tapi itu hilang sampai akhirnya menjelang tamat SMA itu masih belum ada. Lalu yang karena apa yang saya cita-citakan ini ditentang oleh orang tua, nah jadi ya saya anggap ini sebagai pelarian saya kan. Ya sudah, saya jadi suster aja deh kalau gitu kan. Ini saya anggap sebagai pelarian saya untuk masuk suster itu. Nah, lalu kemudian ketika itu terucap, ada pergolakan juga dalam diri saya, antara mau dengan tidak mau gitu kan menjadi suster ini. Lalu semakin hal itu saya tolak, saya tentang, saya tidak mau jadi suster, tapi kok rasanya semakin menggebu-gebu seperti itu. Yang saya alami ini ada tiga kejadian gitu yang membuat saya yakin kalau saya itu dipanggil. Yang pertama waktu itu kan belum tamat SMA kan, dan waktu itu tahun pertama
sistem rata-rata nilai itu diterapkan gitu, sistem rata-rata nilai NIM ditetapkan. Jadi ya saya rasa kok kayaknya nggak mampu sih mencapai ini gitu kan. Ya sudah, saya bilang dengan Tuhan, kalau memang saya lulus berarti saya jadi suster gitu. Kalau nggak lulus berarti enggak. Lalu setelah kelulusan, luluslah, saya akan lulus. Kemudian saya nolak lagi, saya nggak mau jadi suster gitu kan, saya nggak mau. Lalu saya bilang, Tuhan, saya kan belum krisma nih, saya belum krisma. Jadi kalau untuk menjadi suster ini kan syaratnya krisma. Nah, saya belum krisma, jadi nggak usah dulu jadi suster gitu kan, tahun depan aja gitu tunggu saya krisma. Dan kemudian itu kan bulan 4 kan, saya bilang seperti itu. Kemudian bulan 5-nya saya didaftarkan di 2 tempat krisma. Yang pertama itu di kampung saya, didaftarkan oleh orang tua saya. Yang kedua oleh suster yang membina saya di asrama. Jadi apa yang saya minta ini dibuat lebih oleh Tuhan gitu kan. Saya minta, saya belum krisma, saya tidak mau jadi suster gitu kan, tapi dikabulkan lebih dari apa yang saya minta. Kemudian yang ketiga, waktu itu kan kami pindah tempat tinggal kan. Jadi orang tua saya tinggal di kabupaten lain gitulah, pindah. Terus waktu itu jarang sekali bertemu dengan keluarga besar, baik dari ibu ataupun bapak. Lalu waktu itu juga saya bilang, saya tidak mau dulu jadi suster karena saya belum bertemu dengan keluarga besar saya, seperti itu. Kalau saya menjadi suster sekarang, otomatis lama kan saya akan bertemu dengan mereka itu gitu. Kemudian tiba-tiba nenek saya meninggal gitu. Jadi otomatis sebelumnya kan memang tidak ada kemungkinan untuk pulang kan gitu, tidak ada kemungkinan untuk pulang kampung nih tadi. Lalu karena nenek saya meninggal, jadi semua keluarga yang harusnya tidak saya temui gitu berkumpul saat itu. Lalu disinilah saya tuh jadi stop deh, nggak mau lagi minta apa-apa gitu. Ya udah, saya jadi suster. Gitu. Ini pengalaman yang menjadi pengalaman panggilan saya waktu itu. Dulu tuh saya ya juga kepengen jadi romo sebetulnya. Dan juga terus ada terhilang. Tapi kalau suster terus kan kemudian muncul lagi ada rahmatnya. Tapi saya rahmatnya ada langsung mendapatkan istri saya. Itu panggilan juga Pak. Iya. Hidup berkeluarga panggilan juga. Betul, dan ternyata saya bersyukur, ternyata seperti yang dikatakan sama Sunan, dari berkeluarga itu terus kemudian kalau seandainya kata memang bisa menghasilkan ya, ibaratnya dari berkeluarga ternyata anak-anak itu bisa ada di jalan panggilan untuk menjadi romo atau suster, mulai dari keluarga juga terus kemudian ternyata bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Itu sama kisahnya dengan ibu saya. Ibu saya itu kan kerja dengan suster, tapi kongregasi lain, KFS, itu di rumah sakit. Terus ibu saya ini kan pengen jadi suster, terus mendaftar jadi suster. Kemudian suster Belanda itu tanya ibu saya, kamu saudaranya berapa? Ibu saya katakan, saya hanya 1 orang, dan ibu saya kan yatim piatu. Terus ibu saya katakan, saya nggak punya ayah, nggak punya ibu lagi, saya hanya hidup sendiri, itu nggak ada saudara yang lain. Terus suster ini bilang, Nek, kamu jangan jadi suster, kamu berkeluarga saja. Terus kamu katanya punya anak banyak-banyak, nanti salah satu anak kamu itu suruh jadi suster atau jadi pastor gitu kan, bilangnya begitu. Oh, begitu. Terus akhirnya ibu saya nggak jadi, ya menikahlah dengan ayah saya. Tetapi sebenarnya ibu saya pun nggak ada juga bilang kalian jadi suster, kalian itu nggak ada. Oh, iya. Tapi itu memang murni dari sayanya. Yang penting sebagai orang tua atau pribadi yang berkeluarga terbuka terhadap panggilan-panggilan tersebut. Itu juga sih karena keluarga juga kan hidup rohaninya memang baik, bagus kan. Jadi saya juga dari situ kan diajarkan doa sejak kecil, oleh ibu saya diajarkan doa. Terus kita juga ada doa lingkungan. Jadi di situ juga
apa ya, setelah itu kan saya juga tinggal di asrama, itu juga yang makin membuat ya. Silakan. Kejelasan. Saya tidak buat terlalu panis. Aduh, mau please sibuk-sibuk, makasih tapi ya mau. Makasih mau. Terima kasih sekali Mo. Oke. Gimana hasil mancingnya mau? Hari ini tidak baik. Tidak baik tapi tetap enjoy Tetap ya mau ya. menikmati. Silakan. Terima Dilanjut. kasih. Makasih mau. Jadi kalau suster ini menjadi suster juga tidak selalu hidup, tapi juga menjadi suster itu juga bisa melayani sesama ya, juga Bisa, berkarya di pendidikan, di tempatnya rumah sakit begitu ya. Tapi ya itu memang apa namanya, kalau dari kongregasi kami memang kan itu memang ada ibaratnya semangat hidup kita melayaninya di karya bidang apa gitu. Ayo minum dulu. Ya, Bang. Terima kasih. Tapi selain Minum itu selain- ada caranya loh. Yang paling enak itu begini caranya. Minum. Lalu Ah, ayo Mister Itu minum paling dulu. enak itu. Harus Jadi, saya minum. Kenapa nggak pakai i? I nggak nggak enak ya, nggak enak kalau i. harusnya minum. segar mau. Ini es jahe. Segar mau. Jos. Biasanya saya buat kopi. Ini berbeda. Biasanya buat kopi. Ini tadi sampai mana ceritanya tadi kok terputus? Tadi sampai suster itu sudah menjelaskan kalau menjadi suster itu ternyata juga berasal dari keluarga. Makanya kami itu yang hidup berkeluarga, yang panggilannya berkeluarga, sebisa mungkin juga terbuka terhadap kalau anak-anaknya itu ada panggilan untuk menjadi romo atau suster atau leader. Jadi panggilan itu bisa lewat macam-macam ya. Termasuk kalau saya boleh cerita, saya itu mancing. Kalau dapat ikan, prioritas pertama itu pasti hasil pancingan saya itu saya berikan pada apa? Anak kecil. Lalu yang kedua, simbah-simbah. Itu prioritas saya. Kadang-kadang suster ya kalau saya tidak dapat dua, suster ini pas beneran pakai kandungan ya dapat berkah ya. Tapi biasanya ini, dan bagi saya memberikan kepada anak kecil, walaupun selama hidupnya hanya diberi sekali. Saya masih ingat waktu saya berkarya di Nanggulan Purwokerto, ada seorang anak kecil itu hanya satu sekali saya kasih ikan namanya wader progo, agak besar itu, 1 ekor aja, 1 ekor. Tapi dia itu ingatnya sampai sekarang. Terkesannya mau ya. Terkesan. Dan itu bagi saya juga sama. Sapaan orang itu untuk bisa itu loh, mengalami panggilan. Itu yang satu. Yang satunya lagi anak kecil. Ya, saya membayangkan anak kecil laki-laki itu seperti saya kecil waktu kecil itu. Anak yang cerdas, kreatif, tapi perlu diarahkan ya, alias anak kecil itu juga sama. Saya kasih ikan. Buahnya apa setelah itu? Dia ajak orang tuanya atau minimal baik setiap hari itu ikut misa harian. Ikut misa harian. Hanya sekali saya kasih ikan. Romo Sunar mungkin juga punya pengalaman, hanya disapa ya. Le, sesuk ganti Romo ya Le. Masuk seminari. Jadi hanya lewat pengalaman kecil-kecil seperti itu. Nah tadi kan Pak Lili Ya. ngomong tentang kaitan dengan orang tua. Iya. Dilalai kan Aldo ini masuk seminari. Iya. Nah, kira-kira Pak Lili sendiri gimana? Sebagai sudah Nanti suatu saat kan ditanya terus Lili, sampai nanti sudah lulus artabisan. Pak Lili bagaimana ini? Ya, Aldo itu dari kecil itu udah bilang sama saya kalau kepengen jadi romo. Tadinya saya pikir paling ini kayak cita-citanya anak kecil kalau pengen jadi pemadam seperti itu ya. Lalu kemudian dia polisi. Lalu ternyata kemudian setelah menerima komuni pertama itu dia semakin kami tanya juga dia ternyata jawabannya sama. Bahkan ketika bercanda kita ngomong nanti kalau seandainya kata adik itu menikah nanti Aldo mau berapa sekian, lalu Aldo bilang, "Yo, nanti kalau adik menikah, Aldo yang memberkati." Dia udah begitu. Ya, karena terus kemudian ternyata dari keseharian itu kok
kok kita tanya itu tidak berubah, lalu pernah kami berkunjung ke tempatnya Jogja, di tempat seminar itu, kami ajak, kami tinggal di sana sama para frater. Ketika pulang saya tanya, masih pengen jadi romo? Masih, dia bilang begitu. Terus kemudian waktu rekoleksi di Salatiga, di tempat seminari MSF, itu kami ikutkan rekoleksi di sana. Nginep di sana. Ketika pulang kami tanya, ternyata bilang masih seperti itu. Ya akhirnya saya bilang sama Aldo, pokoknya kalau Aldo jadi romo, jadilah romo yang baik. Kalau mau jadi umat, ya jadilah umat yang baik. Kalau berkeluarga, ya berkeluarga yang baik. Aldo tanya, papa enggak apa-apa? Kalau papa itu yang penting itu adalah sukacita. Kalau Aldo bersukacita jadi romo, iya jalani. Bersukacita jadi umat, iya jalani. Bersukacita dan berkeluarga, iya jalani. Ya seperti itu. Karena setiap panggilan itu pasti juga ada perjuangannya masing-masing. Betul. Ya toh? Kalau kadang orang yang berkeluarga itu berpikir, wah jadi romo itu kepenak ya. Sementara mereka yang menjalani formasi romo, wah jadi hidup berkeluarga itu penak. Sama saja. Iya. Karena pada akhirnya menuntut komitmen tadi. Betul. Makanya kami takutnya itu sebetulnya Aldo itu apakah kepingin itu karena ingin menyenangkan orang tua seperti itu ya. Karena kami ketika cerita kan ya cerita dulu papa pengen jadi romo, istri saya pengen jadi suster dulu. Ternyata ketemu. Wow. Nah, kami takutnya itu hanya euforia karena ingin menyenangkan hati orang tua, tapi ternyata tidak. Ternyata murni ya kami pikir oke lah, berarti masuk seminaris. Berproses, saya bilang, bro masuk, baik nanti itu jadi atau tidak, jangan pernah merasa gagal ya. Tapi itu adalah bagian dari proses kehidupan, itu rahmat panggilan. Tapi kalau jadi, apa ikut saya? Tidak hanya yang bersangkutan loh, anak-anak yang menjalani formasi. Kadangkala justru yang paling berat adalah orang tua. Catatan saya pada mereka, orang-orang tua yang punya anak entah itu dalam masa formasi jadi romo, jadi suster. Kadang-kala mereka itu juga punya harapan besar, dan itu sebetulnya juga yang meneguhkan. Tetapi juga hati-hati, itu kadang menjadi seperti pedang bermata dua. Kalau tidak bisa mengolah soal motivasi, ya akhirnya hanya ingin jatuh pada menyenangkan orang tua. Oh iya, nah, betul. Ketika orang yang bersangkutan itu tidak terus, justru yang paling terdampak paling besar itu bukan yang bersangkutan, anak yang menjalani formasi tadi, tetapi orang tua. Contohnya, ketika masih di seminari atau anaknya ada yang jadi suster, orang tuanya aktif di lingkungan di gereja. Ketika anaknya kemudian tidak terus maka itu tadi sama-sama berproses bersama. Ya, orang tua itu dibutuhkan dukungannya oleh anaknya yang menjalani, tetapi juga tetap memberi kebebasan kepada anaknya ini untuk memurnikan motivasi panggilan. Itu. Wah, ini luar biasa, ini kami di sini itu diteguhkan sekali. Saya semakin diteguhkan sekali. Gitu. Nanti pulang ke seminari banyak bekal ya. Di seminari itu jadi romo itu apakah hanya pendoa wajahnya saya di romo seminari saya sudah berbeda. Semua berbeda ya. Ketika saya berkait di keuskupan, itu saya sendiri juga berbeda. Yang lain itu pakai bajunya itu baju kolar, masukkan, pakai setut, ikat pinggang itu, celana kain, sepatu kimpling gitu, rambut minyakan. Saya masuk ke kantor, katok tentara, sepatu sandal, kausan. Ya, masing-masing punya style sendiri. Ya. Jadi dirimu sendiri. Jadi diri sendiri. Jangan ikut jadi orang lain ya. Aduh. Wah, saya semakin diteguhkan sekali. Karena kalau jadi diri sendiri bisa menikmati, kamu bisa menemukan happy ya. Iya. Romo Sunar suka sepeda sampai jauh ya, berapa ratus Bang? Rahasia. Tidak dong. Ini juga sama. Itu dalam proses itu kan juga ada proses perjuangannya toh. Ya. Ada pada kita bisa menikmati. Berat pun menikmati. Yang penting dinikmati saja. Jadi suster itu ya sama gitu. Jauh dari komunitas itu.
Mereka semua datang ke sini tuh ya enggak tahu harus bagaimana. Betul. Dugaan saya Tapi nih. tetap enjoy. Benar banget. Iya. Baik. Lalu kalau saya gini Pak, Ya. Pak Lili, satu untuk orang tua yang punya anak-anak, dekatkan mereka pada kami. Oh. Saya itu terus terang agak apa ya? Ayo jangan nakal, nanti tak ada ke Romo. Kami itu lah jadi pemedi. Makanya ketemu Romo pemedi. Maka itu ya, itu satu, dekatkan pada kami. Aduh, aktif di Misdinar. Kami juga dulu Misdinar di Desa Mendata kalau para suster ya. Lalu kalau untuk teman-teman muda dan anak-anak, setidaknya kalau saya keinginan saya sebagai Romo, saya tidak mewajibkan semua anak-anak muda itu jadi Romo. Jadi Romo kabeh mati entek itu. Tapi setidaknya mbok pernah teman-teman muda itu sekali waktu memikirkan seandainya saya jadi Romo. Pernah menempatkan pilihan jadi imam, budal, suster sebagai salah satu pilihan. Rakotang kurang lebur, ora apa-apa itu kan pilihan masing-masing. Pernah menempatkan itu sebagai pilihan. Nah, pernah saya tahun kemarin meminta untuk kalau berdoa, Anda berdoa 1 menit, sisakan waktu 5 detik saja sebelum doa diakhiri untuk seperti suster tadi itu. Seandainya saya jadi Romo, Budra atau suster. Itu saja kalau saya paling. Oh. Siap, Romo. Kalau saya sih sesuai pengalaman saya ya juga. Sebenarnya orang tua saya, ibu saya itu kan antara ayah dengan ibu itu beda. Ayah saya mengizinkan, ibu tidak. Jadi memang itu membuat kebingungan dalam diri saya. Tetapi di situ saya sebagai anak, ini sebenarnya saya maunya yang mana sih? Sayanya apa? Merasa saya bahagianya itu di mana? Jadi meskipun ibu saya katakan tidak, saya tetap maju. Akhirnya kan ibu saya bilang, ibu tidak melarang, tapi tidak juga mengizinkan. Itu pilihanmu sendiri. Kalau seandainya kamu memang tidak mampu, ibu tetap terima kamu untuk kembali ke rumah itu. Jadi itu meskipun ibu saya tidak mengizinkan, tapi dia masih memberi ruang untuk saya ibaratnya mengekspresikan apa yang saya inginkan itu. Iya. Jadi masih ada sedikit dukungan dari orang tua saya. Iya. Jadi Kok sedikit itu Banyak. besar. ya kan Bapak yang baik ya. ya, terus saya berharap juga kepada orang tua, meskipun dia tidak ingin anaknya itu jadi Romo, bruder atau suster, tapi berilah kesempatan dulu untuk anak itu untuk mengikuti pilihannya itu. Kalau seandainya dia memang tidak mampu, dia kan akan kembali lagi ke orang tua itu, dan itu tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kalau sebenarnya dia tidak mampu, itu kan memang berarti ya bukan berarti itu bukan panggilannya, tetapi ya cukup sampai di situ Ya. Kemampuannya untuk Ya. mengikuti Dengan kehendak bebas ya sebenarnya. begitu, Merdeka benar. baik. Ya. Dari sini saya semakin dikuatkan benar-benar lah. Saya jadi merasa wah ini memang benar jalan panggilan yang saya tempuh ini benar-benar cocok untuk saya. Wah, Itu belum pernah mancing dengan saya. Oh, berarti nanti next mancing Oh, sama betul. Romo Kamu Kamu Kris. bisa menikmati namanya indahnya kehidupan lewat mancing. Oh. Mancing itu ibadah. Iya. Karena mancing itu tidak hanya sekedar duduk nunggu ikan, tapi itu juga belajar soal hidup, belajar soal panggilan. Kapan orang harus sabar, orang harus cermat, orang harus titen, orang harus mengambil keputusan pada saat yang tepat. Oh. Baik, Romo Kris, Romo Sunal, dan Suster Nia dan Suster Lina. Terima kasih sekali. Ini sore hari ini tuh kami mendapatkan rahmat yang semoga ini bermanfaat buat yang mendengar, melihat dan Pesan saya satu Pak, nanti kalau pulang jangan lupa mandi ya, jangan tidur. Ini diminum dulu loh. Baik, mari. Kalau nggak jadi gue saya ini ya Pak ya. Iya. Tapi rahmatnya luar biasa. Mari minum. Baik, terima kasih Mo, Suster. Ya, saya benar-benar sangat diteguhkan dari pengalaman ini, pengalaman yang sangat luar biasa. Jos. Baik. Saya pamit dulu Mo. oke. Oke. Nah, bosnya lain depan ya, lain hari ya. Iya. Oh ya. Next mau nanti sama Romo Kris mancing. Nanti janjian kapan pas seloy. Oh ya, oke. Baik. Mancing itu tidak menggantikan tugas utamamu.
tetapi tetap bisa menjadi bagian dari hidupmu untuk menyeimbangkan antara beban dan sesuatu yang meringankan. Itu Baik. seperti gue buka sama. Baik, pamit mau. Oke, Kita- ini kita aja. jalan. Terima kasih. Mari, Sudah berkunjung loh. Oh ya. Oke, mari. Oh, sebelum saya pulang boleh foto dulu? Oh, boleh. Ya. Selfie. Selfie. Iya, Cah. Modal anak sekarang itu kan kudu selalu Oh iya. hadap sana loh. Gini biar kita loh. Nah. 1, 2, 3. Oke. Jas. Sambil dulu kan. Ya. Mari Romo. Oke, makasih ya Pak Tony. Terima Go, kasih. jangan lupa. Ngomong-ngomong kami Pamit juga. ini pamit juga ya Mo ya. Diminum dulu. Ya, jadi semuanya kita barusan sudah berbincang-bincang dengan Romo dan Suster. Nah, oke. Jadi memang panggilannya itu, panggilan kita itu memang luar biasa. Iya, kita, kalian semua yang nonton ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau mendaftar di seminari bisa cek di link di bawah atau bisa mengunjungi website seminari di seminarimertoyudan.sch.id. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.